Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah karuniakan, sehat, sempat. Karena manusia di antara dua ini, sehat dan sempat. Ada orang sehat tapi tidak punya kesempatan. Ada orang punya kesempatan tapi tidak dianugerahi kesehatan. Maka ketika sehat dan sempat ini kumpul, Rasulullah mengatakan banyak orang yang tertipu dengan tidak menggunakan sehat dan sempat itu untuk kebaikan. Terakhirnya getun. Getun itu apa? Loh, kok sama? Ini Jawa Timur niru Jawa Tengah apa Jawa Tengah niru Jawa Timur? Oh, Jawa Timur niru Jawa Tengah. Tak pulang saya. Nah, sudah. Maka yang tersisa getun. Dengan itu banyak sekali ayat Al-Quran, banyak sekali hadis Nabi yang kemudian kita sampaikan di pengajian semacam ini untuk memanfaatkan kesempatan dan kesehatan sebaik mungkin. Maka salah satu surat yang sering kita baca, dan ini merupakan sunnah yang diamalkan oleh para sahabat Nabi. Kalau mereka kumpul dan kemudian perkumpulannya selesai, mereka mau pisah, tapi acara kumpulnya itu bukan majelis ilmu, bukan majelis zikir. Mereka cuma kumpul begitu, ketemu, ngobrol, cerita, seru. Setelah mereka mau bubaran, mereka membaca satu surat, yaitu surah Al-Asr. Surat apa? Al-Asr. Di mana pada surat ini mengingatkan saya, mengingatkan panjenengan untuk apa? Supaya kalau kita wafat mboten getun. Maka Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan, sekiranya Allah ta'ala tidak menurunkan Al-Quran itu 30 juz, Allah tidak menurunkan Al-Quran itu 114 surat, maka cukup terwakili dengan surat Al-Asr ini. Karena isinya mencakup semua kebaikan. Wal asr, demi masa, innal insana lafi khusr, semua manusia dalam keadaan rugi. Biar tidak rugi, 4 perkara ini panjenengan cekel kuat-kuat. Nomor 1, illalladzina amanu, imannya harus sempurna. Ojo main-main dengan yang namanya syirik, jangan. Walaupun terkadang kesyirikan itu berbalut budaya, tapi kalau sudah mengkhawatirkan akan menjerumuskan panjenengan pada suatu perbuatan yang itu kesyirikan, wis jangan ikut-ikut. Illalladzina amanu. Tapi iman tok tidak cukup, karena iman itu keyakinan dalam hati, ucapan dengan lisan, perbuatan dengan anggota badan. Maka tidak ada kalimat iman ngadeg dewe, itu tidak ada. Pasti diiringi dengan apa? Illalladzina amanu wa amilus solihat. Maka konsekuensi iman itu amal soleh. Panjenengan kemarin Ramadan puasa mboten Bu? Ala pret. Panjenengan poso Ramadan 30 hari? Nah, pemain cadangan, lihat sebelah sini. Pak, panjenengan Ramadan dek wingi poso mboten, Pak? 3 doson dinten, Pak? Lihat. Ini calon surga kabeh, Masya Allah. Yang sebelah sini katanya Rasulullah apa? Kurang akal, kurang agama. Ini nanti belum pengajiannya selesai, ibu-ibu buyar lapo ngurungokne wong situ iki. Nah, sudah.
Maka iman itu konsekuensinya amal soleh. Maka orang puasa, panggilan pertamanya apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Setelah iman diperintahkan beramal, amalannya puasa. Maka puasa itu man shoma ramadhana imanan. Yang puasa itu motivasi pendorongnya adalah keimanannya kepada Allah. Maka orang beriman ojo males ngamal. Harus Pak. Bisa tahajud yo tahajud, bisa ngaji yo ngaji. Panjenengan saged sodakoh nggih sodakoh. Panjenengan kiat poso nggih monggo poso. Panjenengan orangnya seneng silaturahim nggih monggo silaturahime diperbanyak, disregepi. Illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq. Nah ini loh. Kita di sini tawasau bil haq, saling mengingatkan untuk menjalani sing bener-bener. Wa tawasau bis sabr. Selama orang itu berada di atas kebenaran, kudu sabar. Nggih napa nggih? Karena apa? Kesabaran itu menjadikan amal soleh senantiasa sukses. Orang puasa perlu sabar. Poso lek gak sabar mokel. Orang tahajud perlu sabar. Orang tahajud kalau ndak sabar karuan turu. Ibu-ibu ngadepi suami, Pak, ngadepi istri perlu memang rada Pak, agak susah. Ibu-ibu ngadepi suami perlu banyak bersyukur. Bapak-bapak ngadepi ibu-ibu perlu banyak dari sini paham kan? Sudah. Maka itulah orang kalau ibadahnya, amal solehnya tidak diiringi kesabaran, tidak akan mampu istiqomah. Nah maka dengan itu kita bersyukur kepada Allah dipertemukan di malam hari ini, dan niatan kita niatan yang baik untuk mencari ilmu, duduk di majelis zikir agar nama-nama kita oleh Allah disebut di hadapan para malaikat, doa-doa kita diijabah, dosa-dosa kita oleh Allah diampuni. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita, kekasih kita bersama, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh sahabatnya, dan seluruh di antara umat dan pengikutnya yang setia menjalankan sunnah, tuntunan dan ajarannya ila yaumil qiyamah. Yang pertama, saya mau ceramah banyak malam ini. Angsal mboten? Sampai jam pinten? Kali welas? Masya Allah ego mas. Jadi di kepala saya ini ada banyak yang ingin saya sampaikan. Tapi saya ngerti ada 4 tempat ceramah gak oleh dowo. Dowo gak manfaat, mubazir gak dirungokni. Ada berapa tempat? 4. Pokoknya di 4 tempat ini Anda ceramah dowo percuma, gak dirungokni wong. Malah jadi bahan rasan-rasan. Nomor 1, khutbah Jumat. Khutbah Jumat itu tidak boleh panjang. Ibu-ibu biasa Jumatan ten pundi? Di rumah. Bapak-bapak Jumatan di mana, Pak? Surga. Surga. Ibu-ibu nate Jumatan? Astagfirullahaladzim. Ini berat memang, ngatur ummahat ini berat. Saya pernah diskusi dengan Ustadz Omar Mita. Terus beliau bilang begini, Ustadz kita bagi tugas saja ya, biar saya ini ngurus umat, antum, saya maksudnya, ngurus ummahat. Saya bilang, oh angkat tangan Ustadz, Jumatan ratau, poso gak tahu jangkep. Saya disuruh ngurus, wah angkat tangan saya ya.
Nah sudah, nomor satu khutbah Jumat tidak boleh panjang. Apalagi non sewu di tempat kita Jumatan itu bukan waktu libur, sehingga mereka itu Jumatan jam istirahat kantor, jam istirahat kerja, mereka masih bakal balik ke tempat kerja. Kalau kepanjangan gak dirungok nih, itu khotib Jumat masih yo semangat takbir. Kaget saya, masya Allah. Itu walaupun khotibnya jaweret jerit jamaah khusyuk. Nanti kalau sudah dengar Allahumma ghafir, baru ilere kate netes gak sido disedot. Amin. Amin. Masya Allah. Maka percuma gak dirungokne, apalagi yang di belakang di depan tiang itu ngene tok. Khutbah Jumat. Nomor 2, khutbah nikah. Ndak dirungokne wong. Ayo panjenengan kalau saya pengen tahu. Dulu ceramah khutbah nikah waktu panjenengan nikah temanya apa dulu? Poligami? Astagfirullah. Ekstrim sekali materinya. Nah, bukan lupa, gak dirungokne. Mikir kok bengi lapo aku. Bapak-bapak coba, khutbah nikah zaman panjenengan nikah dulu, materinya apa? Ya pernikahan ya mesti, masa peperangan. Panjenengan ya ngawur. Tapi apa? Tentang apa? Yuk membicarakan 4 kunci sakinah, atau bagaimana menghadapi istri yang cerewet model begini, atau bagaimana? Apa temanya? Bukan lali, gak dirungok nih. Maka panjang, mubadzir, singkat, padat, jelas. Nomor 3, ceramah kuburan. Biasa kalau ada orang wafat dimakamkan, setelah itu kan ada sedikit nasihat. Itu kedawan gak dirungokne wong, dadi bahan rasan-rasan. Ra ngerti lek wong ngene iki panasen. Iki sing diceramah ya wis mati. Lho, kudu nyeramai sing mati, nyeramai sampean ini. Nah, maka di kuburan itu singkat, padat, jelas, ingatkan bahwa kita juga bakal wafat, selesai. Dan yang terakhir yang ndak boleh panjang, ceramah syawalan. Ndak boleh panjang. Kedawan dia mau uang, apalagi ceramahnya ba'dal isya, bid'ah ini. Ceramah ba'dal isya, karena ba'dal isya itu normalnya nopo amalane Kanjeng Nabi sak mantune salat isya. Wes silahkan tidur, bismillah. Nah, maka ceramah-ceramah semacam ini yang sekedar untuk refreshing, memperkuat iman, jangan terlalu panjang. Maka sekarang kultum, kuliah terserah antum. Sak jam nggih monggo, 2 jam nggih monggo, 3 jam nggih monggo, sampai subuh bismillah. Setuju mboten? Pret. Sudah. Jamaah sekalian, yang pertama yang ingin saya sampaikan tentang pentingnya ilmu. Saya tadi dengar di Masjid Nurul Jami ini, bahkan sebelum adanya masjid, itu sudah ada pengajian Ahad pagi yang sudah berjalan 43 tahun. Berarti pengajian itu diawali semenjak sekitar tahun 83-an, 1983. Dan dengan pengajian seperti itu jamaah, menjadikan iman kita itu senantiasa kuat, menjadikan kita ini senantiasa bersemangat untuk ibadah. Sekarang begini, panjenengan sholat berjamaah, pahalanya sholat berjamaah itu kelihatan atau tidak kelihatan? Pahalanya tidak kelihatan. Maka dalam Islam salah satu ciri keimanan itu alladzina yu'minuna bil ghaib, perkara-perkara gaib. Sekarang pertanyaannya, loh, sholat mulai subuh, beduk, asar, maghrib, isya, ditambahi sholat duha, ditambahi sholat tahajud, pahalanya lo ndak kelihatan. Kenapa panjenengan kok panggah sholat itu loh? Karena dorongan ilmu, sodakoh. Panjenengan keluarkan uang dalam keadaan banyak gembar-gembor, sodakoh akan diganti 10 kali lipat sampai 700 kali lipat sampai tidak terhingga. Ada orang salah faham,
penter didol ngarep Pajero karena dengar ceramah salah seorang ustadz. Tidak tahu pernah kesini apa enggak itu ustadz itu. Yang sodakoh pokoknya ya. Sudah beliau ceramah. Wes pokok getol intine sodakoh. Lek gak sodakoh dosa gitu loh seakan-akan. Padahal sodakoh itu hukumnya apa? Sunnah. Jangan maksa orang untuk sesuatu yang sunnah. Kalau panjenengan memaksakan orang lain mengamalkan sesuatu yang secara fikih hukumnya sunnah, panjenengan menganggap sunnah seperti wajib malah dosa. Akhirnya ketika beliau ceramah, jamaah terobsesi, ngerti enggak? Tapi terobsesinya bukan karena dorongan ilmu, bukan karena dorongan iman, tapi emosional sesaat. Siapa yang jual mobil Panther, Allah akan gantikan Pajero. Didol tenan, Pak. Payu sekitar 60-70 juta. Ditunggu Pajero, siap-siap garasi didandani. Iya, pagar dicet, nunggu mobil apa? Saulan gak moro. Wah, ujian dari Allah ini. Biasanya lek tambah suwe ini gak Pajero teko nih. Al-Fatihah. Bukan Alphard. Ini datangnya ini Alphard ini. Sudah. Rongulan dinteni gak teko. 3 bulan Pajero ndak datang. Padahal Panthers payu. Dan uangnya bukan diambil dia, disedekahkan. Subhanallah, sampai beberapa bulan kemudian marah-marah ini orang. Ustadznya dilabrak. Kenapa? Karena dia salah menempatkan amal yang tidak dilandasi dengan ilmu. Jadi dorongannya dari amalnya dia dunia tok, yo keliru. Maka ilmu semacam ini menjadikan kita tetap istiqomah, menjadikan kita tetap sholat, menjadikan kita tetap sodakoh, menjadikan kita tetap baik walaupun kita tidak melihat pahalanya secara kasat mata. Ada seorang khalifah di zaman Abbasiyah, namanya Sulaiman ibnu Abdul Malik bin Marwan. Panjenengan coba buka sejarahnya. Sulaiman bin Abdul Malik bin Marwan. Ini Sulaimannya khalifah, Abdul Malik khalifah, Marwan khalifah. Jadi ini seperti Pak Jokowi sama Gibran gitu loh. Jadi bapaknya presiden, anaknya wakil presiden. Loh biasa aja, saya enggak ngomong apa-apa loh ya, biasa loh ya. Enggak loh, saya ini cinta Jokowi saya ini. Loh dikira ngapusi, serius. Saya ini termasuk yang dukung Pak Jokowi. Ngamuk. Jadi saya dukung Pak Jokowi ketika di zaman Pak Jokowi itu di KTP itu ada agama itu tulisannya aliran kepercayaan. Itu saya dukung Pak Jokowi. Karena kalau tidak ada tulisan aliran kepercayaan itu kan maksudnya kejawen itu loh. Orang yang kejawen ditulisnya apa di KTP? Islam. Akhirnya kecampur mana kejawen mana Islam. Jadi saya dukung Pak Jokowi untuk perkara itu. Kalau obrak-abrik MK saya tidak ikut-ikut, saya tidak ikut-ikut, tidak mela-mela. Itu saya serahkan sama Abu Sanum aja. Sudah. Maka Sulaiman bin Abdul Malik bin Marwan itu mau berangkat haji. Khalifah besar, kekuasaannya hampir mencapai sepertiga dunia. Mau berangkat haji. Dikumpulkan pasukannya, dibilang ayo siap-siap kita mau berangkat haji. Siap semuanya. Setelah sampai di Mekah, Sulaiman bin Abdul Malik bin Marwan ngundang jamuan makan malam. Yang diundang siapa? Para ulama-ulama Mekah. Setelah jamuan makan selesai, Sulaiman bin Abdul Malik bin Marwan itu membutuhkan mufti haji. Jadi dicari di antara ulama itu mana orang yang paling pinter, digoleki. Endi sing paling pinter? Sudah ditanya, man a'lamukum bil halali wal harami. Di antara kalian ini mana yang paling ngerti syariat? Semuanya kompak nunjuk satu orang, beliau. Siapa yang ditunjuk? Ada yang tahu? Klaten, Masya Allah. Siapa yang ditunjuk? Klaten, Masya Allah. Ini mulai tahun 83 pengajian.
Mboten napa-napa. Itulah fungsinya pengajian ya, dari tidak tahu menjadi tahu. Nah, ditunjuk satu orang, siapa dia? Atha ibnu Abi Rabah. Namanya Imam Atha bin Abi Rabah. Tidak ada perawakan ulama, badannya biasa, pakaiannya biasa, bahkan kakinya yang satu itu sedikit kecil. Jadi kalau jalan bertopang dengan tongkat. Maka Sulaiman bin Abdul Malik bin Marwan merasa aneh. Wa manhu, sopo wong iki? Ini orang siapa? Dibilang sama orang-orang yang lain, hadza atau huwa warithu ilmi Abdillah ibni Abbas. Ini orang yang kami bilang orang yang paling ngerti tentang syariat. Dia adalah pewaris ilmunya Abdullah bin Abbas. Panjenengan tahu Abdullah bin Abbas yang zaman kecilnya sama Nabi didoakan apa? Ya Allah, jadikan anak ini pinter ilmu agama, pinter ilmu tafsir. Dan Sulaiman itu bin Abdul Malik bin Marwan itu nunjuk orang tersebut, Atha bin Abi Rabah, karena semua ilmunya Abdullah bin Abbas dia pegang. Akhirnya diangkat jadi mufti haji. Apa fasilitasnya? Kalau pergi dikawal forrider. Bah ya Allah, sekarang ini lihat delok pejabat melaku minggir malah males ya, iya apa enggak? Rasanya minggir, lo mobilmu lo sing bayar yo aku, pengawalmu sing bayar yo aku, bensinmu sing bayar aku. Lah kok bosen dek ngarepe dikon minggir. Wah ini dunya tenan kok wolak-walik ini, subhanallah. Lanjut. Maka fasilitasnya apa? Sulaiman bin Abdul Malik bin Marwan ini dia mendapatkan fasilitas sama percis seperti fasilitasnya khalifah. Tendanya sama, kendaraannya sama, makanannya sama, pengawalnya sama. Jadi mulai Mina, Musdalifah, Arafah, Mekkah, balik ke Mina, itu tendanya Atha bin Abi Rabah, itu tenda sebesar tendanya khalifah. Nah, di waktu tanggal 9 Zulhijjah, pas hari Arafah, itu Sulaiman bin Abdul Malik bin Marwan itu berdebat dengan anaknya. Boleh ndak meninggalkan Arafah sebelum matahari tenggelam? Itu bapak sama anak debat. Ndak boleh, ndak boleh, seruat ini. Akhirnya apa? Anaknya ngomong apa? Loh ngapain kita ribut begini? Kita kan punya seorang alim, Atha bin Abi Rabah. Ayo kita datang ke tendanya. Kita mau tanya. Subhanallah, pas itu Sulaiman bin Abdul Malik bin Marwan nuntun anaknya, ternyata antrian panjang di tendanya Atha bin Abi Rabah. Banyak orang yang mau tanya. Khalifah gak mau antri, langsung melbu tung sampai depannya Atha bin Abi Rabah. Terus Atha tanya, "Man ant?" Sampean niki sopo? Bayangin, sampean niki sopo? Lihat ulama itu. Kalau ulama sing tenanan ulama lo ya, bukan ubaru, ini ulama. Sing tenanan ulama itu pasti disegani. Kenapa? Ulama itu gak kemalan dunyo. Maka suatu hari Imam Hasan Al-Basri ditanya sama muridnya, "Imam, apa rahasianya panjenengan niki lek ketemu wong soge gak mundur blas, ndangak, ganteng, wibawa? Apa rahasianya?" Kata Imam Hasan Basri apa? Karena dia butuh ilmu saya dan saya ndak butuh bondonya dia. Dia butuh sama saya ndak butuh sama dia, maka dia tunduk di depan saya. Sekarang ndak begitu. Ulama ngetek one way. Apa one way itu? Nyuwun duit. Akhirnya gak dihargai sama orang kaya. Fatwanya bisa disetir. MBG bagaimana fatwanya? Halal it'amut ta'am wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Dalilnya banyak, bagus. Lanjutkan. Rodok keringetan saya.
Astagfirullah. Tapi di sini enggak apa-apa ya. Ya pelan-pelan ya, dikurangi dikit ya. Kenapa? Oh, jangan. Gas sampean mulai tenang, saya dicegat. Rumah saya jauh. Panjenengan punya dekengan, saya sopo dekengane. Sampai mana tadi? Astagfirullah. Sudah. Fokus. Astagfirullah. Sampai mana tadi? Ulamanya bisa dibeli. Kenapa? Seneng duit, tidak punya wibawa blas. Nah sudah, maka Atha bin Abi Rabah itu tanya sama khalifah yang tidak mau antri nih, man ant, sampean sopo? Kata khalifahnya, Pak, lu lali. Lawi sing angkat sampean kan yo aku. Khalifah ini Sulaiman bin Abdul Malik bin Marwan. Apa katanya Atha? Saya tahu. Maksud saya panjenengan datang ke sini sebagai khalifah yang membawa perintah atau panjenengan datang sebagai penanya? Apa kata Sulaiman bin Abdul Malik bin Marwan? Saya datang untuk bertanya. Apa kata Atha bin Abi Rabah? Khudh makanak ala taburik, mundur, ambil antrian paling belakang. Bayangin ini, ulama mana yang berani begini sekarang? Saya termasuk yang tidak berani. Nah sudah, itu anaknya ditonton sama Sulaiman bin Abdul Malik bin Marwan, dijak mundur. Nak, mundur. Sambil dia mundur ambil antrian, Sulaiman ngomong sama anaknya apa? Ya bunayya utlubil ilm wa kum minal ulama. Nak, belajar ilmu. Belajarlah ilmu dan kamu harus jadi ulama. Anaknya tanya, kenapa Pak? Seumur-umur, kata Sulaiman, aku iki gak tahu blas diperintah orang. Gak pernah saya diperintah orang. Bapak saya khalifah. Gibran ngomong gitu ya. Bapak saya presiden. Bapak saya khalifah. Kakek saya khalifah. Mulai kecil hidup di istana, gak tahu diperintah wong. Baru kali ini saya diperintah. Dan lucunya, sekali ini saya diperintah dan saya nurut sama perintahnya. Ini menunjukkan apa, Nak? Ilmu di atasnya jabatan. Maka carilah ilmu. Disitulah pentingnya ilmu. Panjenengan kuat tahajud karena panjenengan punya ilmu. Panjenengan saged sabar karena panjenengan punya ilmu. Panjenengan mau marah jane yo iso ngamuk tapi diempet, itu karena ilmu. Orang kalau tidak punya ilmu uripe soro. Maka nomor satu, ayo bismillah, kita harus terus semangat mencari ilmu. Cari, buka buku, baca kitab, datang ke ulama, datang ke pengajian, cari ilmu-ilmu yang manfaat supaya apa? Ibadah kita kepada Allah menjadi ibadah yang benar. Yang kedua yang ingin saya sampaikan, ini setelah Ramadan. Banyak di antara kita setelah Ramadan ini luput dari satu perkara. Istiqomah, enggak, panjenengan orangnya istiqomah, amin. Atau balik males, enggak, panjenengan semangatnya membara, amin. Satu yang terkadang kita lupa, berdoa, memohon kepada Allah agar ibadah kita sama Allah diterima. Padahal dalam kitab Lataiful Ma'arif, Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan apa? Para salaf zaman dulu, jadi mulai zaman sahabat, mulai zaman tabi'in, mulai zaman tabi'ut tabi'in, dan diikuti sampai zaman orang-orang soleh. Kata Imam Ibnu Rajab apa? Mereka itu berdoa untuk supaya Ramadannya oleh Allah diterima. Itu berdoanya 6 bulan, mulai Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, Safar, Rabiul Awal. Itu mereka setiap berdoa ada satu doa yang mereka tidak lupakan. Ya Allah, terimalah Ramadan kami ya Allah. Karena apa? Nun sewu nggih.
beribadah itu mudah, tapi diterimanya susah. Ikhlasnya hilang titik, ikhlasnya itu sedikit hilang, ditolak sama Allah. Salatnya tidak khusyuk, susah diterima sama Allah. Sampai Sayyiduna Ali bin Abi Thalib itu mengatakan apa? Qabulul a'mal ahammu minal amali nafsihi. Diterimanya suatu amalan itu jauh lebih penting dibanding sekedar beramal. Antum nanti pulang silakan buka dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah, yaitu orang-orang beriman yang menyedekahkan harta mereka dalam keadaan hati mereka ketakutan. Wis iman sodakoh tapi atine wedi. Wedi itu bahasa Jawanya apa? Ajrih, takut. Lepasnya diwalak-walik ajrih. Jadi mereka itu imannya bagus dan mereka melakukan amal soleh dengan bersedekah, tapi atine kemrungsung, atine wedi. Ibunda Aisyah sempat dalam tanda kutip salah faham. Apa kata Ibunda Aisyah? Ya Rasulullah, apakah mereka itu yang merasa takut karena mereka pernah berzina? Apakah mereka itu yang merasa takut karena mereka pernah mencuri? Apakah mereka itu yang merasa takut karena mereka pernah berjudi, minum minuman keras, atau dosa-dosa besar yang lainnya? Rasulullah bilang apa? La, tidak Aisyah. Mereka itu orang yang sholat, mereka itu orang yang puasa, mereka itu orang yang sodakoh, mereka itu orang-orang baik, tapi mereka khawatir amal mereka oleh Allah tidak diterima. Sekarang pertanyaan, yakin tidak setiap kita sholat kita diterima? Lek yakin khawatir sombong, gak yakin kok empani sholati gak manfaat belas. Coba, yaitu introspeksi buat kita masing-masing. Sampai Abdullah ibnu Mas'ud mengatakan apa? Kalau saya tahu, kata Abdullah bin Mas'ud, satu saja, saya tahu satu saja sujud saya oleh Allah diterima, saya yakin dengan itu bakal masuk surga. Lek yakin satu tok sujudnya diterima, dengan itu saya yakin masuk surga. Kenapa? Antum tahu? Perempuan pekerjaannya jelek, ngasih minum seekor anjing, melbu surga. Seorang laki-laki nyingkirkan gangguan dari jalan gara-gara dia lihat ada batang berduri, dienggirno. Allah terima kasih, Allah ampuni dosanya, Allah masukkan dia ke dalam surga. Maka satu saja sujud saya oleh Allah diterima, saya yakin melbu surga. Tapi saya tidak tahu diterima atau tidak. Kemudian dia melanjutkan, kalau saya tahu satu saja dosa saya oleh Allah tidak diampuni, saya yakin dengan itu bakal masuk neraka. Kenapa? Lihat perempuan ngurungi kucing, tidak dikasih makan, tidak pula dilepas untuk cari makan sendiri sampai kucingnya mati. Di mana tempatnya perempuan itu? Di neraka. Maka kata Ali bin Abi Thalib, diterimanya amalan itu lebih penting, lebih hebat dibandingkan beramal itu sendiri. Maka setelah Ramadan seperti ini, PR kita satu, introspeksi, kira-kira Ramadanku oleh Allah diterima atau tidak. Nah sekarang yang ketiga, baru masuk ke materi. Tadi muqaddimah. Materinya begini. Ada 4 pilihan, 4 istri. Astagfirullah. Ini tolong diamankan sebelah kanan, ganggu ini. 4 istri itu ya apa? Saya ini mau ceramah serius diganggu. Ada 4 cara, 4 pilihan sikap yang bisa Anda lakukan
ketika panjenengan disakiti orang lain. Dan empat-empatnya boleh, gak dosa, dan bukan aib. Boleh dilakukan. Jadi Anda pilih nomor 1 boleh, pilih nomor 2 boleh, nomor 3 boleh, nomor 4 juga boleh. Cuma yang membedakan level kebaikannya. Nomor 1 baik, nomor 2 lebih baik, nomor 3 semakin baik, nomor 4 yang terbaik. Nah maka nanti panjenengan pilih nomor 1, monggo, ndak apa-apa. Panjenengan pilih nomor 2 ketika disakiti orang lain, boleh. 3, 4 semuanya boleh. Nah sekarang begini, tidak ada orang yang hidup di dunia kemudian dia tidak diganggu orang lain, itu tidak ada. Tidak ada. Maka suami pasti ada saatnya diganggu istri. Istri ada saatnya diganggu suami. Orang tua ada saatnya diganggu anak. Anak ada waktunya diganggu orang tua dalam tanda petik dengan makna yang sewajarnya. Tetangga diganggu tonggo nih. Tonggo pak, petil-petil tembok. Jam 9:30 bengi tok tok. Kita pas lorong tuh itu namanya tonggo. Di jalan raya diganggu, di mana-mana. Itulah hakikatnya dunia. Panjenengan urip ndek donya pasti diganggu. Dalilnya minimal 2. Minimal 2. Bahwa orang hidup di dunia pasti ada gangguan. Dalil yang pertama, Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ. Kami jadikan sebagian kalian untuk sebagian yang lain sebagai ujian. Satu dengan yang lain sebagai apa? Ujian. Kuncinya satu, atasbirun, apakah kalian mampu sabar? Dari ayat ini menunjukkan adanya kita dan orang di sekitar kita itu ujian untuk kita masing-masing. Saya sekarang ujian buat panjenengan. Ceramah rek kayak yo. Ini ujian. Panjenengan ujian buat saya. Saya ceramah ngotot-ngotot, lah kok sing sebelah kono turu. Lah ini ujian. Maka keberadaan kita satu dengan yang lain sebagai ujian. Ayat ini menunjukkan tidak ada manusia hidup di dunia tanpa gangguan orang lain. Nabi Muhammad diganggu apa enggak? Nabi Muhammad diganggu apa enggak? Diganggu. Istrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ibunda Khadijah radhiyallahu anha, diganggu apa enggak? Diganggu. Semua diganggu. Ndak ono wong di dunya kak diganggu, ndak ada. Dalil yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alladzi yukhalitun nasa wa yasbiru ala adahum khairun minalladzi la yukhalitun nasa wa la yasbiru ala adahum." Bahasa Arab saya bagus ya. Masya Allah, belajar bahasa Arab sak wen-wen ya. Orang yang kumpul manusia, kumpul, seneng kumpul itu kalau bahasa Jawanya grapyak. Grapyak itu apa? Ya sana bisa, sini bisa ya. Atau bahasa yang lainnya itu blater. Ngerti blater? Jawa Timur berarti blater ini. Blater itu kalau orang bikin rumah belum di keramik dikasih semen itu loh. Oh plester, oh alah. Ya wes bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya itu humble. Jawa orang ngerti ndah Inggris ya. Humble itu bu, kalau panjenengan masak pancinya panas diangkat pakai humble itu loh. Jampel itu kalau aki mati disambung sama aki yang lain itu dijampel namanya. Wes terus, astagfirullahaladzim. Sudah. Maka Rasulullah bersabda, orang yang kumpul pasti diganggu. Maka orang yang seneng kumpul, kata Nabi Muhammad, seneng kumpul. Arisan PKK ikut, acara Karang Taruna ikut, di kampung ada kerja bakti ikut, di masjid ada pengajian yo ikut. Pokok kumpul terus. Tapi orang ini sabar ketika diganggu. Apa kata Nabi Muhammad? Luwe apik, lebih baik, lebih utama,
lebih afdol dibanding siapa? Walladzi la yukhalitun nas, dibanding orang sing gak seneng kumpul. Dan biasanya panjenengan teliti lah, insya Allah gak salah. Apa itu? Orang yang gak seneng kumpul biasanya tersinggungan. Gini apa nggih? Dijak guyon, baper, koncone pasang status, nyindir. Dan saya pernah ini Bu, kejadian Bu, ya saya tidak nyebut tempat ya, karena sekarang live ini rotok medeni nyebut tempat. Pulang pengajian, kaca mobil saya diketok-ketok sama ibu-ibu, tok 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 tok, Ustaz buka jendelanya. Saya buka loh, mobil zaman biyen Pak, bukanya nggak pakai power window, tapi pakai power hand. Cek 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 cek, wis jendelane rotok seret, iki ibu-ibu jerit-jerit. Enten apa Bu? Ustaz turun dulu. Masya Allah, masuk kata dirabek nombe anak saya ini, Masya Allah. Turun saya. Setelah turun, panjenengan tahu ngomong apa ibu ini? Ustaz, tadi materi ceramah pesanan tuan rumah ya? Loh, saya tanya loh, kenapa kok pesanan tuan rumah? Itu mulai innal hamdalillah sampai kafaratul majelis subhanakallahumma wa bihamdika, itu nyindir saya terus. Masya Allah Bu. Lah orang model begini biasanya gak akeh koncone. Kenapa? Gampang tersinggung. Temennya arisan, diundang suguhane apik, pamer. Suguhane elek, medit. Ada orang sholatnya panjang, riak. Enek wong sholatnya cepet, apa yo diterima. Nah, ada orang ngaji banter, dumane lek ngaji pinter dibanter nih. Ada orang ngaji pelan, ketara lek ra iso, Klaten banget. Nggak boleh tersinggung, ayo. Gak duwe konco nanti. Sudah. Maka orang kata Nabi Muhammad yang seneng kumpul tapi ketika diganggu orangnya sabar, itu lebih baik dibanding orang sing gak seneng kumpul biasanya gak sabaran. Nah, ini dalil yang kedua menunjukkan panjenengan kalau kumpul manusia pasti diganggu. Paham betul? Nah, sekarang Ustadz, kalau diganggu, apa yang harus kami lakukan? Jadi kalau saya diganggu orang, apa yang harus saya lakukan? Maka panjenengan punya 4 pilihan cara. Semuanya boleh. Jadi panjenengan monggo kerso mau pilih nomor berapapun, itu bukan dosa. Artinya ada keluasan syariat untuk panjenengan memilih manapun. Nomor 1, wes ben cepet. Nomor 1, ketika panjenengan disakiti orang lain, ada cara membalasnya dengan apa? Balesen sesuai kejahatan yang dia lakukan. Misalkan panjenengan diludahi, balasan, balasan sudah. Panjenengan maaf, non sewu nggih, ini kalau bahasa Jawa Timurnya dikuampleng, pawok, balasan, pawok. Panjenengan dilok nih, lemu, TBC, balasan pokok sesuai kezoliman yang dia lakukan kepada panjenengan. Pukul balas pukul, paido balas paido, itu apa sih? Paido itu dinyek, dicaci, maki, balas paido. Panjenengan diludahi, balas ludahi. Boleh apa tidak? Boleh. Tapi ini bukan jamaah Nurul Jami. Ya jamaah Nurul Jami ya gini semua, calon surga kok ya. Apa ya pantas? Nah ini jamaah calon surga semua. Nomor 1, balas sesuai kadar kezoliman yang dia lakukan. Ustadz kok ngurui elek? Apa ya oleh ngono iku? Boleh. Dalilnya ada? Ada. Allah Ta'ala berfirman, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum mithluha. Balasan suatu keburukan adalah keburukan yang serupa. Pukul balas pukul, dihina balas hina. Boleh? Boleh. Ayatnya mengatakan balasan suatu keburukan adalah keburukan yang serupa. Boleh.
Dalilnya dari hadis apa? Rasulullah bersabda, al-musabbani, dua orang yang saling mencaci maki. Rasulullah bilang apa? Wa 'alal badi'i ma lam ya'tadil madhlum, dosanya ditanggung yang memulai selama yang membalas tidak berlebihan. Penak ora? Ngelok nih wong gak dosa loh, Masya Allah. Ini kalau tidak di Nurul Jami tidak dapat Anda. Ngelok nih wong gak dosa. Dengan syarat apa? Jangan panjenengan yang mulai, tapi panjenengan cuma membalas. Boleh? Boleh. Ayatnya ada, hadisnya ada. Ayatnya balasan keburukan adalah keburukan yang serupa. Hadisnya dua orang yang saling mencaci maki, dosanya ditanggung yang memulai selama yang membalas tidak melampaui batas. Tapi hati-hati, kenapa? Amerika, Masya Allah, panjenengan sudah mulai tertarik dengan gaya saya ini. Nanti kita lanjutkan Pak. Pokoknya ada. Apa kok lagi rame? Pokoknya ada ini apa ini? Pokoknya ada. Itu yang itu loh. Yang ditanya dananya dari mana? Pokoknya ada. Siapa itu ya? Ada yang tahu? Ya pokoknya ada ya. Sudah, astagfirullahaladzim. Lewong sekelas pejabat negara ditakoni dana dari mana? Pokoknya ada. Lah nanti arek sekolah ditakoni rukun Islam ada berapa? Pokoknya ada. Kan ya ruwet guru ya apa mbak? Kata disalah nih enek contoh nih, gak disalah nih pane kok ya gak dijawab. Sudah. Lanjut. Kata jam rolas tenan ini. Sudah. Tapi jawabannya jamaah, kalau Anda membalas semua keburukan dengan keburukan, Anda tidak dapat apapun kecuali lego ndek jero ati. Sampean kira aku rawani ta, Sampean kira sing duwe lambe mek sampean tok ta, lambeku ya padha malah turah. Lambe ahli gosip semua dosa tok. Ketika dipukul, loh mbok kira aku rawani ta? Balas dup pukul. Ndak dapat apapun, cuma puas di dalam hati. Mek atine lega tapi gak entuk apa-apa. Panjenengan mau yang nomor satu? Ya pas ngaji ndak. Lepas kedaden ya nomor 1 ae karuan. Wong gak dosa kok. Maka nomor satu tidak menghasilkan apapun, cuma panjenengan merasa lega karena panjenengan bisa membalas. Nomor satu. Tapi ada pilihan yang lebih baik. Ustadz, opo sing luwe api untuk membalas keburukan orang lain terhadap saya? Jangan dibales di dunia, tuntut nanti di akhirat. Di dunia jarke, apa jarke itu? Biarkan, bahasa kami di kota metropolitan Kasembon Raya, no reken. Apa no reken itu? Wes gak tak reken blas, ngeladeni sampean malah menurunkan derajatku. Wah aku iki lek arisan wis kelas 2 juta kok. Ngeladeni wong wedok sing arisane 5.000. Gak level. Masya Allah, sombong ya. Nah sudah, maka cara kedua, biarkan di dunia, dipukul, ojo dibalas. Anda dihina, jangan dibalas. Anda disakiti, jangan dibalas. Di dunia, biarkan dia dengan kezolimannya. Terus, apa yang Anda dapatkan, tuntutlah nanti di hadapan Allah. Apa yang Anda dapatkan, kezoliman yang dia lakukan akan dia bayar dengan pahala ibadah yang akan diberikan untuk Anda yang dizolimi. Milih legone ati opo entuk pahala gratis? Legone ati apa pahala gratis? Maka suatu hari muridnya Al-Imam At-Tirmidzi ditanya sama seseorang, Mas, sampean ngaji mbek Imam Tirmidzi sudah berapa lama? Oh selawas. Aku as-sabiqunal awwalun niki murid pertama-tama nih Imam At-Tirmidzi. Saya mau tanya Mas,
Pernah ndak Imam At-Tirmidzi rasan-rasan? Ayo lek normalnya menungso pernah apa ndak? Ibu-ibu sehari berapa kali? Enggak kehitung. Ya bagus jujur ya. Daripada wes ngerasani dadi munafik maneh. Masya Allah. Nah, sudah ini muridnya tanya, pernah ndak gurumu ngerasani orang? Apa kata muridnya? Guru saya terlalu cerdas untuk memberikan pahalanya cuma-cuma kepada orang lain. Ngerti tidak maksudnya? Kalau ngerasani, pahalanya diberikan kepada orang yang dirasani. Sudah? Maka yang nomor 2, biarkan di dunia, tuntut di akhirat. Dalilnya apa? Ada 2. Nomor 1, panjenengan sampun apal. Ada cerita Nabi tentang orang bangkrut. Pernah tahu enggak? Ketika Nabi Muhammad tanya, "Atadruna manil muflis?" Sahabat, kalian tahu enggak orang bangkrut itu siapa? Betul enggak hadisnya begitu? Para sahabat jawab, "Oh ya begini ya Rasul, orang bangkrut itu barange dagangan entek, duit gak ngelumpuk. Itu orang bangkrut. Dagangannya habis, uangnya tidak terkumpul. Itu bangkrut." Kata Rasulullah, lah. Yang saya maksud bukan itu. Terus siapa orang bangkrut itu? Man ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa sadaqatin wa siyamin. Orang yang datang pada hari kiamat, salate sregep, posone istiqomah, ngajine sregep, sedekoi akeh, tapi dengan semua amalan itu waqad syatama hadza, pernah menghardik orang ini, wa akala mala hadza, pernah ngakali orang ini, wa dharaba hadza, pernah memukul orang ini, wa safaka dima'a hadza, menumpahkan darahnya orang ini, intahaka irdha hadza, pernah menjatuhkan kehormatan orang ini, pernah membongkar aibnya orang ini, pernah mengadu domba orang ini, pernah menyampaikan omongannya orang ini, sampai pada hari kiamat pahala yang dia kumpulkan diambil, diberikan kepada orang-orang yang pernah dia zalimi, untuk pahala gratis. Itu nomor 2. Biarkan di dunia, tuntut di akhirat. Dalil yang kedua apa? Ada satu riwayat, tapi riwayat ini oleh para ulama diperselisihkan. Tapi untuk kita ya untuk tambahan ilmu aja ya. Dari sahabat Nabi bernama Abu Umamah Al-Bahili. Abu Umamah Al-Bahili. Ini saya ceritakan fima ma'nahu, bukan teks hadisnya, tapi saya ceritakan secara makna. Maknanya begini. Nanti di hari kiamat Allah memanggil 2 orang untuk menerima rapot catatan amal. Menerima apa? Rapot. Allah berfirman, "Iqra kitabak kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba." Wacon kitabmu, tidak ada yang menghitung kecuali dirimu sendiri. Dibuka, Allah panggil nomor 1, Rifki Ja'far Thalib. Maju saya, sama Allah dikasih buku rapot saya. Bukumu, cek nama, betul ya Allah. Cek foto, betul ya Allah. Nomor induk kependudukan, NIK, betul ya Allah. Nomor kartu keluarga, betul ya Allah. Foto waktu saya masih ganteng dulu ya Allah. Oke, sip. Kamu buka isinya. Saya buka. Seret. Astagfirullah. Saya buka lagi. Selamat di akhirat, tidak ada penyakit jantung ya. Jadi kaget-kagetnya gak jantungan. Terus saya bilang apa? Tastahzi'u bi ya Rabbi. Ya Allah, panjenengan dalam tanda kutip nggih, ngenyekku loh ya Allah. Ngenyek panjenengan ini kepada saya. Loh kenapa? Saya bilang, ya Allah, saya belum pernah haji.
Lah kok tertulis haji ping 30. Saya belum pernah umroh ya Allah, masa umroh ping 1 second beat. Cek. Masa tertulis umrohnya ping 1 second beat. Terus ya Allah, saya tidak punya anak asuh. Masa tertulis di sini anak asuh saya 300. Ini punya siapa ya Allah? Bukan buku saya. Terus Allah jawab apa? Iya, tenang aja wis. Memang itu bukan amal kamu. Tapi haji ping 30 itu karena Pak Haji Bu Hajah di Masjid Nurul Jami tahu ngerasani sampean. Jadi pahala haji ini sampean pek kabeh. Masya Allah. Lah kok me 30 rek sing rasan-rasan rek. Coba sak masjid ngerasani kabeh tambah pena ini. Sudah. Itu ya Allah umroh 157 kali. Iyo Pak umroh mbek Bu umroh iku sak kampung wedi itu takut ya. Kenapa kok wedi? Pasir, wedi ya wedi. Itu sak kampung wedi mulai umroh rombongan ngerasani sampean kabeh jare apa? Sugih kok ra gelem umroh. Ku lho. Gelange mulai ugel-ugel sampai sikut. Umroh ra gelem. Maka orang limang bes tadi yang ngerasani orang itu pahalanya sampean pek kabeh. Alhamdulillah. Itu ya Allah. Saya tidak pernah punya anak asuh yatim piatu. Kok tertulis 300? Iya. Itu orang tua asuh pondok pesantren yatim piatu fulani ngerasani sampean. Dadi pahalane wong iku kabeh, anak asuhnya pahalane sampean pek. Alhamdulillah. Itu orang pertama, Rifki Ja'far Tholib. Gak lapo-lapo pahalane akeh. Allahumma panjenengan amin tok lo medit. Allahumma telat malaikatnya ngalih. Sudah. Allah panggil orang kedua. Siapa yang kedua ini? Siapa yang kedua? Udin. Udin maju. Maju Udin. Cek nama, leres Gusti Allah, Udin. Mana Udin? Tidak apa-apa ya, contoh tok ya. Jangan nanti saya khawatir kedaden ya. Wes, namanya siapa? Namanya Teddy. Pokoknya ada. Jangan, ini mesti mancing-mancing ini. Namanya Fulan ya, aman. Fulan maju. Oke ya Allah. Cek nama, nggih, nama saya. Foto saya. Siap semuanya punya ya. Dibuka buku nih, gaya iki. Aku haji ping 17 ya apa? Umroh gak kehitung aku iki umroh seminggu ping 4 ping 5 bar. Kita tidak tahu berangkat kapan itu. Sudah dibuka pede dia. Iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Baca kitabmu, cukup dirimu sendiri yang menjadi penghitungnya. Dibaca. Loh, kok kosong? Loh, kok renek? Dilempar. Ya Rabbi, hadza laisa kitabi. Ya Allah, ini bukan buku saya ini. Saya haji 30 kali ya Allah. Mosok gak ketulis belas. Mosok malaikat pas cuti ya Allah. Kan ora mungkin. Umroh saya ya Allah ndak kehitung. Lah mboten ketinggal belas eten ngriki. Apa kata Allah Taala? Memang hajimu akeh, umrohmu akeh, sedekahmu akeh, tapi pahalane didum orang-orang yang zaman dulu sampean rasani. Bu, enak dirasani atau enak ngerasani? Bu, enak dirasani nopo enak ngerasani? Yo kalau harus milih, wis karuan dirasani ya. Maka kalau ada orang ngerasani Bu, panjenengan kirimi parcel ke rumahnya. Mbak, sampean wingi dirasani, jare sampean iki selemu, kulit ireng, lah kok bengese wabang. Sampai jarane kok jaranan kok Mbak. Lu langsung datang ke rumahnya, bawain parcel. Apel, buah, pir, anggur, tapi jangan lupa sebelumnya direndam sianida. Ya malah rusak ini, astagfirullah. Nah, maka panjenengan ingat Kiai Haji Abdullah Gimnastiar.
Agim inget. Pernah panjenengan boikot dulu ya? Alah ndak apa. Pernah panjenengan boikot dulu ya? Kenapa dulu Bu? Lo panjenengan istrinya bukan kok sok-sokan marah. Nah sudah, maka Agim itu mengatakan apa? Kalau ada orang berkirim pahala kepadamu, kirimi kebaikan kepadanya. Kalau kamu digunjing, kamu difitnah, kamu dicaci, kamu dimaki, balaslah kebaikan orang itu, ngirim pahala gratis dengan hadiah kepadanya. Setuju mboten? Ini loh enaknya ngaji itu. Wis ngowotot, setuju mboten? Yo memang apa dong, akhirat gak ada sing gratis kok ya. Maka nomor 2, biarkan di dunia, tuntut di akhirat. Panjenengan dapat apa? Pahala sesuai kezoliman yang mereka lakukan. Nomor 2. Tapi waktunya habis. Ada yang lebih baik. Apa yang lebih baik? Nomor 3. Apa yang nomor 3? Jangan balas di dunia, jangan tuntut di akhirat. Lah terus aku entuk apa? Di dunia gak balas, di akhirat gak nuntut. Terus panjenengan dapat apa? Halo? Panjenengan dapat apa? Panjenengan dapat lebih banyak dari Allah. Apa itu ndak balas dunia, ndak nuntut akhirat? Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Orang yang memaafkan di dunia dan dia tidak menuntut di akhirat, dia memperbaiki hubungannya, maka Allah Ta'ala yang langsung menanggung pahalanya. Gak balas dunia, gak nuntut akhirat. Tak kasih contoh. Misalkan panjenengan nuntut di akhirat, di dunia gak balas. Panjenengan, ya Allah, saya dulu pernah dihina orang ini ya Allah. Oke. Apa hinaannya? Kuatah ya Allah, lemu medit ireng pendek. Lo papat, lemu medit ireng pendek. Wong ya teko ngono iku. Yang mana? Astagfirullah. Sudah. Oke. Karena kamu dihina 4, lemu medit ireng pendek. Kok jangkep peram ya? Maka pahala untukmu 1 gelas. Itu kalau nuntut, karena sesuai dengan kadar kezoliman yang panjenengan rasakan. Sudah. Kalau panjenengan tidak nuntut di akhirat, di dunia memaafkan, di akhirat gak nuntut pahala, maka yang nanggung siapa? Allah. Barang siapa memaafkan dan tidak menuntut di akhirat, Allah langsung yang nanggung pahalanya. Maka kalau nuntut entuk sak gelas, lek gak nuntut, panjenengan sama Allah dikasih sak galon. Milih gelas nopo galon? Gelas nopo galon? Ya galon, wong pas ngaji ya. Coba pas di pinggir rembong dilokno, lemu. Sudah. Itu yang nomor 3 Bu. Biarkan di dunia. Alah Bu, panjenengan kalau lagi mau wangkel pol, kepingin ngamuk, ingat satu ayat Al-Quran, calon penghuni surga. Siapa mereka? Wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang marahnya ditahan, gak sido ngamuk. Orang yang salah kemudian dimaafkan, dan orang yang salah itu diberi kebaikan. Bisa benda? Gak diamuk, malah dimaafkan, orangnya ditambahi kebaikan. Panjenengan tahu Umar bin Khattab kan? Umar itu kan kalau gambarannya itu orangnya tegas, gede dukur, lek ngomong medeni, lek ngamuk bikin orang kabur. Maka Umar itu punya asisten
untuk urusan rumah tangganya Umar. Namanya Aslam. Namanya siapa? Aslam. Suatu hari Bilal bin Rabah itu ketemu Aslam. Terus Bilal itu tanya, "Ya Bilal, sif lana Amirul Mu'minina Umar idza ghadib." Bilal, ceritakan kepadaku Umar itu kalau marah seperti apa? Masya Allah, ini pertanyaannya top ini. Bilal, ceritakan kepadaku Umar kalau marah seperti apa? Ini Bilal tanya kepada Aslam. Apa bu jawabannya Aslam? "Ya Bilal, inna amirul mu'minina Umar idza ghadib la yusaf." Wahai Bilal, Umar itu kalau marah gak iso diceritakne. Kenapa? Sebelum Umar marah kami kabur duluan. Ya apa kata cerita? Gak ada sing wani. Kalau marah itu begitu mengerikan. Apa kata Bilal? Wallahi la, demi Allah ndak. Kata Bilal, "Innil taqaitu bi Umar fi qimmati ghadabihi." Saya pernah ketemu Umar di puncak kemarahannya. Jadi bukan cuma marah, tapi apa? Pas pol-polane le Umar itu ngamuk. Terus kata Aslam, "Apa yang kamu lakukan?" "Faqara'tu alaihi ba'dha ayil Qur'an." Aku bacakan kepada Umar sedikit ayat Quran. Apa yang terjadi? Fataqta'a ra'sahu ka'annahu at-tairul madhbuh. Tiba-tiba Umar itu begini, dingkluk-dingkluk. Tidak lama setelah itu jatuh tersungkur seperti burung yang disembelih. Maka Aslam tanya, "Ayate opo tak gawe jimat iki? Lek pas Umar ngamuk tak wacani." Apa ayatnya? Kata Bilal, ayat tadi, "Wal kadhiminal ghaidh," orang yang pandai menahan amarah. "Wal 'afina 'anil nas," gampang memaafkan orang yang salah. "Wallahu yuhibbul muhsinin," dan berbuat baik kepada orang yang zalim kepada kita. Kata Bilal, ketika aku bacakan ayat itu, Umar langsung mantuk-mantuk gak sido ngamuk. Bayangin. Maka nomor 3 ini bu, wis talah. Kalau kita ini mau gak ngamuan, ada caranya. Yo cuma yo lek pas dere yo rada angel ini ya. Cuma coba ditahan sejenak ya. Ambek ano sing rada gede. Keluarnya dari mulut ya, jangan dari mulut. Jadi tarik nafas. Kalau berdiri, duduk. Kalau duduk, berbaring. Bukan malah sebaliknya, kita kalau marah sambil duduk, apa yang kita lakukan? Apa? Ya, tambah nemen setan nih, tambah jari setan nih. Terus no mas. Cili sikat pisan buyar mas. Padahal tuntunannya sakwali kalau berdiri suruh duduk, kalau duduk suruh berbaring. Intinya apa? Orang kalau marah disuruh mempersedikit aktivitas. Jadi lek ngamuk, menengok. Tarik nafas. Ibu-ibu kalau tahu bapaknya nikah lagi, bu, menengok. Tak belani pak, tenang aja pak. Beres. Boleh bu? Boleh. Lo ceramah lo boleh apa enggak? Enggak boleh. Lo saya diundang suruh ceramah, kok saya tanya boleh bu? Enggak boleh. Masya Allah. Sudah. Maka tarik nafas. Yang kedua kata Rasulullah, kalau sedang marah, wudhu. Apa? Wudhu. Karena marah itu panas, karena marah itu dari setan. Setan terbuat dari apa? Api. Lek ngamuk, dinginkan, padamkan dengan air wudhu. Jangan tambah ngamuk diladeni, ndak. Itu nomor 3. Terakhir penutup. Nomor 4. Balas dunia sesuai kadar kezaliman. Nomor 2, biarkan di dunia, tuntut di akhirat oleh pahala gede. Nomor 3, biarkan di dunia, jangan tuntut di akhirat, dapat pahala jauh lebih besar. Bahkan dikatakan oleh para ulama, kalau ada balasan yang tidak disebut secara spesifik, itu artinya surga. Jadi kalau memaafkan di dunia, tidak nuntut di akhirat, panjenengan langsung masuk surga. Allahumma amin. Mau sekarang?
Yang terakhir nomor 4. Balas keburukan dengan kebaikan. Ah, ini baru kelasnya Nurul Jami. Tenan lagi, yakin wajahnya itu wajah surga kabeh ini. Kelihatan. Panjenengan gak ada kaca cermin di rumah? Sudah. Yang keempat, balaslah keburukan dengan apa? Kebaikan. Misalkan ada perempuan ngerebut suami panjenengan. Saya mau tanya, ngerebut suami orang itu baik atau buruk? Harus dibalas dengan apa? Bagus. Ini semua ceramah sak jam ini tadi intinya cuma itu. Tenang aja Pak, tak belani Pak. Panjenengan pokok meneng tok ae wis enak. Ya Bu ya, ngerebut suami orang baik atau buruk? Berarti kalau mereka melakukan keburukan, balas dengan doakan. Ya Allah, mudah-mudahan mereka bahagia ya Allah. Ya Allah, lancarkan rezekinya ya Allah. Mudah-mudahan mereka bisa segera bulan madu ke Mekah Madinah ya Allah. Saged nggih? Ngaji itu untuk diamalkan. Nggih napa nggih? Nah, maka yang nomor 4, balaslah keburukan dengan apa? Kebaikan. Allah Ta'ala berfirman, La yastawi al-hasanatu walas-sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Tidak mungkin sama yang baik dengan yang buruk, tidak sama. Jadi ngomong baik dengan ngomong buruk tidak sama. Bekerja dengan cara yang baik, bekerja dengan cara yang buruk tidak sama. Memperlakukan orang lain dengan baik, memperlakukan orang lain dengan buruk tidak sama. Maka Allah berfirman, La yastawil hasanatu walas sayyi'ah. Tidak mungkin sama yang baik dengan yang buruk. Maka setelah Allah ngomong api be elek tidak sama. Terus maksudnya Allah apa? Maka kalau ada orang jelek, balaslah dengan yang baik. Idfa' billati hiya ahsan. Maka balaslah keburukan mereka dengan apa? Kebaikan. Apa yang Anda dapatkan? Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Kalau antara Anda dengan dia ada permusuhan yang luar biasa, apa yang terjadi? Allah akan menjadikan orang tersebut besti terbaik untuk Anda. Kalau Anda disakiti, dia yang balas. Anda difitnah, dia yang meluruskan. Anda sedang kesusahan, dia yang bantu. Itu ketika mampu membalas keburukan dengan kebaikan. Contoh, panjenengan tahu seorang ulama, salah seorang nabi bernama Nabi Isa. Tahu kan? Nabi Isa. Nabi Isa itu suatu hari jalan bersama siapa? Hawariyun. Hawariyun itu siapa? Gampangane santrinya Nabi Isa. Namanya apa? Hawariyun. Ketika Nabi Isa jalan bersama Hawariyun, tidak lama setelah itu lewat di depan rumah orang yang jahat. Maka ketika Nabi Isa lewat, orang itu ngomong elek luar biasa. Pembohong, tukang fitnah. Kamu ini ngaku nabi padahal kamu tidak diangkat oleh Allah menjadi nabi. Kamu ini yang mecah belah suami dengan istrinya. Kamu ini yang ngerusak tatanan masyarakat di sini. Terus dihina. Nabi Isa diam. Sampai apa? Orang yang menghina itu diam. Hati-hati loh jamaah. Orang menghina itu yo enek kesele. Iya benda. Sentenono terus nih. Maka kalau ada komen-komen jelek dari haters, biasa. Alhamdulillah, berarti kita diperhatikan. Lek gak sing komen baru bingung sampean. Gak sing komen belas sih.
Kalau komennya elek, apa ini? Ini anak abah. Loh, ya mesti loh, masuk anak tonggo. Ya anaknya abah saya, iya anak Isa, normal. Jadi tidak usah bingung. Setelah hinaan itu selesai, Nabi Isa tanya, Mas, sampun telas? Jawabannya orang itu apa? Wes entek. Apa Nabi Isa bilang? Apapun yang kamu ucapkan tadi, semuanya ada dalam diri saya. Maka sampean ingetin, saya tobat dan istighfar kepada Allah. Matur suwun nggih Mas, sudah diingatkan tentang dosa saya. Jadi saya bisa tobat dan bisa istighfar. Terus Nabi Isa melanjutkan, yang panjenengan belum sebut seuwakeh, tapi aku ya ora gelem nyerita nih. Coba, tenang kan? Lah apa? Urate pedot setruk. Santai, Mas. Sing sampean omong niku wau sedayane enten ten kula niki. Maka saya beristighfar dan bertobat kepada Allah. Dan apa yang belum Anda sebut luwe akeh, tapi aku ora gelem cerita. Terus Nabi Isa bilang apa? Jazakallahu khaira. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Lihat Nabi Isa. Muridnya protes. Ya Isa, dzammak wa ma madahak. Orang itu ngenyek sampean, bukan ngelem. Dia itu menghina engkau, tidak memujimu. Lah kok malah diucapkan jazakallahu khaira. Panjenengan tulis. Ini buat status keren ini. Durung enek di Klaten, durung enek ini. Oh bukan Klaten, maaf, Clayton. Clayton, ya. Apa kata Nabi Isa? Nabi Isa mengatakan, kameranya lain. Cek tambah viral saya. Nabi Isa mengatakan, kullun yunfiqu badha'i'ahu. Yang bisa baleni pakai duit 1.000. Ayo. Sing pas, ainnya sing pas. 1.000. Ayo baleni. Ayo monggo angkat tangan yang bisa baleni. Sengaja tak golekno sing angel limang. Cek duwe gak metu. Aman, balik. Rasito. Sudah, kata Nabi Isa, kullun itu artinya apa? Semua. Yunfiqu hanya mampu memberi badha'i'ahu, dagangannya. Misalkan saya dagangan madu, maka saya bisa jual apa? Madu. Saya dagangan gorengan, saya bisa jual apa? Gorengan. Maka Nabi Isa mengatakan kullun yunfiqu badha'i'ahu. Setiap orang hanya bisa memberi apa yang dia punya. Kalau orang itu yang dia miliki keburukan, maka yang keluar apa? Keburukan. Tapi kalau orang itu yang dia miliki adalah kebaikan, maka yang keluar apa? Kebaikan. Maka Agim bilang apa? Teko hanya mengeluarkan isinya. Kalau isinya kopi, keluarnya apa? Kopi. Kalau isinya teh, teh. Kalau isinya sirup, sirup. Kalau isinya pokoknya ada. Kalau isinya apa tadi? Pokoknya ada ya. Nah, maka orang itu kata Nabi Isa bilang, aku ini tadi goleki ndek jerone atiku iki. Tak goleki balesan apa sing pantes gawe wong iku. Ternyata saya tidak ketemu kecuali kebaikan. Maka akhirnya kebaikan itulah yang saya balaskan untuknya. Subhanallah, lihat. Nah ibu-ibu begitu, bapak-bapak juga begitu, saya juga begitu. Kalau memang dasarane api, maka keluarnya pasti baik. Kalau memang dasarannya jelek, keluarnya pasti jelek. Maka nomor satu, kalau panjenengan disakiti, balas sesuai dengan kadar kezaliman. Boleh? Boleh. Dapat apa? Lego ndek jerone ati, selain itu nggak dapat apapun. Nomor dua, jangan balas di dunia, panjenengan dapat pahala nanti di akhirat. Nomor tiga,
Jangan balas dunia, jangan tuntut di akhirat, diikhlaskan. Anda dapat apa? Jaminan pahala besar dari Allah. Yang terakhir, balaslah keburukan dengan kebaikan. Apa yang Anda dapatkan? Orang yang awalnya memusuhi Anda akan menjadi apa? Teman yang paling akrab. Tak kasih contoh satu, dan ini penutup di malam hari ini. Contohnya apa? Begini. Anda tahu Nabi Muhammad ketika jalan dari Mekah menuju Taif sekitar 90 km dan naik. Karena Anda tahu kenapa ketika naik saya begini, pamer cincin. Mahal ini. Ini baru saya dapat ini. Ini bannya perak, virusnya virus Persia ini. Nanti kalau ada yang suka silakan hubungi admin. Beb, ada isinya ini, ada isinya. Ini salah megang, bisa mulai dewi ini. Tak mulai kelenik, astagfirullah. Sudah, tidak boleh begitu-begitu, sudah. Tidak ada. Apa mang? Apa tadi? Taif, jalannya naik. Sampai di Taif, Rasulullah menemui kepala suku, beberapa orang. Ternyata oleh kepala suku, apa yang Rasul inginkan tidak diberi. Bahkan kepala suku itu ngusir Nabi Muhammad dengan cara apa? Anak-anak kecil disangoni watu, dikon nguncali watu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah, kata Nabi Muhammad, saking sedihnya saya, darah netes gak keroso, saya jalan sampai saya ndak sadar kecuali setelah saya berhenti di suatu tempat. Ketika saya sedang berhenti, saya berdoa sama Allah, Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas. Ya Allah, saya mengeluhkan kepadamu ya Allah kelemahan saya, kekurangan saya, kehinaan saya di hadapan manusia, dikeluhkan. Tidak lama malaikat penjaga gunung kan datang. Malaikatnya bilang apa? Ya Muhammad, saya diperintah Allah untuk datang kepada panjenengan untuk minta izin. Kalau panjenengan izinkan, saya akan lemparkan gunung di kota Mekah, tak angkat, saya lemparkan kepada penduduk Taif. Karena penduduk Taif melakukan apa? Kejahatan, menyakiti Nabi Muhammad. Tapi balasannya Nabi Muhammad apa? Didoakan. Doanya doa baik apa doa buruk? Doa baik. Apa kata Nabi Muhammad? Arjullah an yukhrija min aslabihim qauman ya'budunallaha wa la yushriku bihi syai'a. Aku berharap kepada Allah, Allah mengeluarkan dari penduduk Taif ini orang-orang Islam yang mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dan itu terjadi. Keburukan dibalas dengan doa yang baik. Apa yang terjadi? Panjenengan silahkan cek semua, kalau tidak semua 90%. Panglima perang hebatnya Nabi Muhammad itu anak-anaknya orang Taif. Panglima perang sing top itu anak turunnya orang Taif. Kenapa dapat seperti itu? Karena zaman dulu Nabi Muhammad membalas keburukannya dengan kebaikan. Akhirnya apa? Muncul generasi yang menjadi bestinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sedikit klarifikasi. Ini kayak pejabat Indonesia kan? Ngomong sak karepe, lek enek kelirune moro-moro klarifikasi. Begini. Saya belum jadi pengasuh pondok. Baru bangun, itu pun baru ngeduk sumur. Itu pun pemborongnya tak jak mengaji. Malah gak digarap wis. Jadi baru ngeduk sumur, itu pun sumur sudah hampir 3 minggu gak metu-metu banyune. Alhamdulillah. Udah dalam banget, ketemu batu ndak keluar. Jadi itu insya Allah proyek kami untuk 2 tahun ke depan. Jadi program di pondok itu bukan pondok menerima pendaftaran santri, ndak. Tapi saya
cari santri. Karena itu pondok pengkaderan dai. Saya cari santri 20 orang. Lulusan SD yang minimal sudah hafal 5 juz. Kalau nanti dicek, ternyata yang hafalannya 5 juz itu banyak, kita seleksi lagi. Nerima cuma 20 orang dan semuanya insya Allah gratis, tidak dipungut biaya, dan panjenengan doakan mudah-mudahan pembangunannya lancar. Amin ya rabbal alamin. Jadi tadi pengasuh pondok Rimba, medeni dibilang Rimba, Pak, brewo Rimba dia. Itu pondok namanya Markas Takwinid Duat, pusat pembentukan dai. Nah, cuma nama untuk warga sekitar kita meringankan bahasanya, cek gak kedukuran. Untuk warga sekitar kita kasih nama Pondok Rimba Wonoagung karena berada di Kecamatan Kasembon, Desa Wonoagung. Kalau ada di antara panjenengan yang kerso rawuh ngeriko, monggo nanti insya Allah kita adakan makan duren bersama. Per orang dapat 1 butir. Bukan 1 duren, bukan. Sementara ongkos kesananya berapa? Clayton sampai Kasembon berapa? Kasembon itu kalau panjenengan mau naik pesawat ada bandaranya di sana. Ada Bandar Udara Kasembon Raya. Anda cari di Google Map keluar insya Allah ya. Baik, saya rasa cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada MC. Falyatafaddal mashkuran ma'jura.